Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Video kali ini kita akan melanjutkan kisah dari film sebelumnya, di mana seorang pemuda yang selalu diremehkan, dihina dan ditindas ini membuktikan kepada dunia dengan mengeluarkan kekuatan yang mengerikan hingga membuat semua pendekar bergetar. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Wang Hui membawa ibunya Kyusui dengan mengadu dan memfitnah Pei Yang. Gara-gara Pei Yang, Kyusui menjadi celaka tak bisa keluar dari menara. Sontak saja sang ibu marah kepada Pei Yang dan keluarganya. Namun tiba-tiba,哦，他怎么还活着？还把秋水救了？他没什么事儿。秋水，我出塔之后便一直在想办法救你。我不是被困在25层吗？我这是怎么出来的？难道是他？ sang ayah sedang membicarakan Pei Yang yang menyangka sampai saat ini kesaktiannya belum ada perkembangan. Tak lama Pei Yang pun muncul dan langsung dimarahi karena Master Sioran tak datang lagi untuk melatihnya. Yang ternyata Sioran marah karena candaan Pei Yang yang melampaui batas. Sang ayah kecewa dan pesimis agar Pei Yang membatalkan ikut turnamen bela diri karena akan mempermalukan diri dan keluarganya. Namun Pei Yang tetap akan ikut karena sang ayah belum tahu kesaktian aslinya. 省得去丢人。即日之后的武道大会，你也不用再参加了。他根本不可能再有什么大。你现在的唯一作用呢，就是给咱们赵家一个一个的到咱们家来退婚。武道大会结束后，找媳妇儿还用得着你物？如果都看上我呢？ 都看上你。 Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba Deng Zhong mengabarkan kedatangan Yanran ingin bertemu. Sang ayah pun sudah pasrah menyangka Yanran akan membatalkan pernikahannya. Tak lama mereka pun menyambutnya. Ternyata kedatangannya memberikan hadiah langka, salah satu bahan untuk membuat pil spiritual 9, yang sontak saja membuat semua terkejut, terutama ayahnya langsung puyeng namun tetap tak percaya. 是吃炼果，乃是修炼九转灵丹的。我希望我可以帮得上你。你为了退婚，这代价也太大。这可是李家的传家宝，送个东西，没有别的意思。这未免也太珍贵了。反正日后都是一家人了。贵重倒是不贵重。啊，庄，我不是在做梦吧？你用了什么招，让李家姑娘对你这么好？这怎么变化这么大？我的人格魅力吧。 Tujuan sang ayah hanya ingin melihat Pei Yang berumah tangga dan menurunkan keturunan keluarga Zhao. Menang atau kalah dalam pertandingan tak masalah. Namun Pei Yang memiliki tujuan lain. Dia ingin menjadi pemenang turnamen agar menjadi jenderal yang memimpin pasukan melawan klan iblis untuk mengangkat nama baik keluarga. 小子，为昊天帝国付出的，现在的任务呢，就是娶妻生子。北疆我是肯定要去的。你，抱歉啊，爹，我能理解你。万一有什么闪失，你可想到？大丈夫之举。 可整个天玄城定会耻笑我是缩头乌龟，我不会死在战场上。爹，你放心，我绝不是无的放矢。罢了，罢了，这个恩情不得不报。3个兄长舍命救我。 Keesokan harinya, Pei Yang dan Heng Er berlatih bersama dengan disaksikan oleh ayahnya. Latihan tersebut usulan dari Heng Er karena memiliki tujuan untuk menghajar Pei Yang, untuk mempermalukan dia di depan ayahnya. Mereka semua tak tahu kesaktian Pei Yang setara dewa. Dia akan membuktikan agar tak direndahkan lagi sekaligus memberi pelajaran kepada Heng Er. 剑气带动着彻骨的寒气，清醒清醒也是好事，不过适当的给你一个教训。此剑。 我是不是眼花了？其实那是五爷让着你，有道理。什么情况？这高超的剑术，强势的进攻。 Heng Er terkejut tak menyangka kalah dari Pei Yang ternyata memiliki kesaktian luar biasa. Namun sang ayah masih tetap terpercaya menyangka bahwa Heng Er sengaja mengalah. Heng Er pun membuat siasat lagi. Kini dia akan menggunakan kekuatan kultivasi untuk mempermalukan Pei Yang. 若失手把你弄死，岳不计。 Dan tiba-tiba sang ayah marah kepada Heng Er menggunakan kekuatan penuh yang hampir melukai Pei Yang. Sontak saja Heng Er terkejut dan bingung, jelas-jelas dia yang kalah. Ternyata sang ayah masih menyangka bahwa kesaktian Pei Yang masih sangat rendah, jauh di bawah Heng Er. 哎，我感觉到你使用了10足，抱歉，影，你这样做实属不该。赵飞扬，你到底
只是一时失手。还接着练吗？不了，我突然身体有点不适，我先告辞了。飞扬，你没事吧？啊？ Henger pun ketakutan dan pergi. Sang ayah meyakinkan Peyang untuk mempertimbangkan kembali tentang turnamen bela diri. Dia juga meminta maaf karena selama ini selalu meremehkan dan merendahkannya. Bahkan semua orang menganggapnya orang yang tak berguna. Keputusan Peyang tak bisa diubah lagi. Dia akan mengikuti turnamennya untuk membuktikan kepada dunia bahwa semua orang salah menilainya. 大家都贬低你，爹知道你心里有气，爹呢也有时候嫌弃，一点回旋的余地都没有。我已经做了决定，便不会变。重要的是，爹能盼着你功勋呀，那些都不重要。 Henger sangat ketakutan hingga seluruh badannya bergetar hebat, masih tak percaya dengan kesaktian Peyang. Dan saat membuka pedang pun seketika retak dan hancur. Bekas hantaman kekuatan Peyang meski pakai pedang biasa. 被赵飞燕吓成这样，这到底是怎么个情况？ 赵飞扬，我的鲸鱼！ Turnamen bela diri akan digelar 3 hari lagi. Terlihat para pendekar dari penjuru negeri mulai berdatangan ke istana Taiji untuk mendaftar, termasuk 3 gadis Tianshuan. Yusui sedikit marah saat mendengar Yanran menunggu Peyang. Ternyata dia masih kesal dan belum mengetahui bahwa Peyang yang telah menyelamatkannya keluar dari menara langit. Tak lama muncul Jiaoji dan pengawalnya bernama Gihong, pendekar sakti tingkat 6 yang telah menghabisi seluruh keluarga Yanran. 参见殿下。国特命我以及葛玉参见玉主。是，殿下。看来赵飞扬的担心还是不行，还有南邪玉主葛洪跟随。姚世棍四皇子居然这么快就全。 Jiaoji mencari keberadaan Peyang yang tak hadir, menyangka Peyang takut dan tak akan mengikuti turnamennya. Tak lama Peyang pun muncul dengan tingkah tengilnya yang membuat semua orang terpusat kepadanya. Jiaoji menyuruh Gihong untuk memprediksi kesaktiannya. Gihong hanya tersenyum dan meremehkan bahwa Peyang tak memiliki kultivasi dan pusat energi. 不看着我干嘛？赵飞扬，不样啊！四皇子殿下会出现。哗众取宠。飞扬，修为几何呀？遇过北疆荡魔，并且活下来了吗？没有丹田，毫无修。上次他是怎么一招就凤姐未必就是实力的全部表现，都是枉费心机。在绝对的实力面前，镇压他，还不是手到擒来？凭你6品武尊的。 Setelah semua berkumpul, ketua turnamen pun menjelaskan semua aturannya dengan beberapa tingkat sesuai kesaktiannya masing-masing. Dan pendekar yang memiliki kesaktian tingkat 4 akan dinyatakan lulus seleksi menunggu di babak final. Dan seleksi pun mulai dilakukan. Satu persatu para pendekar dilihat tingkat kesaktiannya. Tongtian타 等级年21。漂亮也就算了。 修为还那么高，邵恒，年21。多谢城主赞赏。难不成白家这是要死灰复燃？停止，年20。什么死灰复燃？25层，年23。25层。 年26。 Setelah semua pendekar menyelesaikan seleksi, kini giliran Peyang. Dan seperti biasa menjadi bahan tertawaan semua orang. Karena selama ini yang mereka tahu Peyang satu-satunya orang yang tak berguna dari keturunan keluarga Zhao. Peyang pun maju ke depan. Namun saat diseleksi, tiba-tiba panitia turnamen terkejut. Yang ternyata hasilnya membuat semua orang bergetar. 赵飞扬，你恐怕有点问题。我就说有看头吧。为什么长老如此诧异？可都等着你呢。这孩子的通天塔等级，赵飞扬塔等级多少？这33。这怎么可能？33层，竟然是33层！33层，好家伙，33层！这怎么可能？ Semua pendekar yang hadir terkejut dan tak menyangka Peyang telah berhasil menaklukkan tingkat tertinggi menara langit. Sekelas Master Agung pun belum tentu mampu mencapainya. Jiaoji pun ketakutan karena kesaktian Peyang melebihi kesaktian Gihong. Begitu juga dengan Yanran mulai gelisah karena jika dua rekannya tahu kesaktian asli Peyang, maka saingannya semakin berat.
Dan Kyusui mulai curiga orang yang telah menyelamatkannya adalah Pei Yang. Dan tiba-tiba Wang Hui dengan lantang mengatakan bahwa semua ini hanya keberuntungan saja. Tak lama panitia mengumumkan kini saatnya melihat tingkat kekuatan kultivasi Pei Yang. Dan hasilnya kekuatan kultivasi Pei Yang tingkat 0, yang artinya tak memiliki sedikit pun kekuatan apalagi pusat energinya. Sontak saja membuat semua orang semakin bingung dan menertawakannya. Namun sebagian pendekar berkesimpulan bahwa Pei Yang pura-pura lemah. Yanran sedikit lega karena kedua saingannya kembali merendahkan Pei Yang, meski mereka masih bingung. 越来越看不懂他了，还是一个只会装腔作势的废物。还是个现眼包。这下竞争对手又没了。那他到底是强还是弱呀？威力第一，匪夷所思，我不能让他蒙混过关。我对排名不服。你来咬我呀！赵飞扬，别那么多废话，你动手试试。到日出时分进行正式大比，今天的报名就此结束。 Pei Yang mencoba santai menghadapi ejekan mereka semua. Namun saat adik angkatnya ikut bicara dan merendahkannya, Pei Yang tertinggal 你 diam. 还真是长幼不分呐、已经给过你一次机会，我劝你不要不识。你的名字是我们赵家给的，记住，你赵恒姓赵。四哥误会了，我没这个意思。吃了我们赵家10年的饭，是我爹的义子，我也不介意清理护。如果你硬是要胳膊肘往外拐，我错了，四哥对不起。 Tak lama, Zhouji pun ikut berkomentar dengan nada menghina dan merendahkan keluarganya. Tentu saja Pei Yang membela diri dengan seketika semua orang terdiam. Zhouji pun memerintahkan Gihong untuk memberinya pelajaran. 关你屁事！啊，别人家的家事皇权不可侵。飞扬，你敢对本宫不敬，突然有点钦佩这个废物了。是啊，何玉主，此人屡次对本宫死活不论，我命你将其拿下，犹如我皇室之嫌，我就只好动手了。 好强！我已经26岁，难道这便是这么久以来，他人都说我赵飞扬是个废物，索性当着所有人的面拿一个6倍，便是那四皇子卷土重来的倚仗。 Saat Pei Yang akan melawannya untuk membuktikan kepada semua orang, tiba-tiba Baiji pasang badan mengeluarkan pedangnya. Dia memiliki dendam yang sangat mendalam karena seluruh keluarga Bai dihabisi oleh Gihong demi merebut kristal naga. Dengan mengejutkan, kedua rekannya pun ikut bergabung termasuk Wang Hui. Dan tiba-tiba Pei Yang mengatakan semuanya untuk mundur, biar dia saja yang menghadapinya. Namun tak disangka, akhirnya semua pendekar pasang badan membela Pei Yang. 天玄城护城卫何在？接受我天玄城城主保护。日但凡参加武道大会，护城卫统领张鹤龄在此，你们是想造反吗？说得对，城主说得对。要寒了我们天玄城百姓的心吗？一群蝼蚁，叫嚣的赞，我可以将他们全部杀个活。你休得放肆！是啊，真打我天玄城，冥顽不灵，那就别怪我心狠手辣。 如果要打架的，葛洪，可敢与我单挑？难道你以为我只是装腔作势？我是区区的五品，真要挑战我，你就是天玄城第一剑客。我有10000种方法收拾他罢了。 Akhirnya Gihong dan Zhouji mengalah setelah munculnya Master Xiaoran. Dia akan menunggu waktu yang tepat untuk meratakan mereka semua, terutama Pei Yang dan Yanran. Namun saat Gihong dan Zhouji akan pergi, tiba-tiba Pei Yang memanggilnya kembali. 你不要太过分。我让你们走了吗？可以帮你一个忙。什么？既然你是我的未婚妻，帮你杀了他，稍等我片刻。哎，就是这招。 3日后便。对，还是3日后大会要紧。小的是你打我干嘛？这么多人呢，我啊，对，本宫呢也为我道魔队伍选出一些优。谁也没动手，没劲。你说你们一个个的都想出去打，可是这些皇室的人什么时候把你们放在眼里？甚至牺牲自己的生命，跟死了没有什么区别。你不配说这种话。我配与不配？漂亮的话说再漂亮有什么用？ 不需要你来衡量，所以我不会看任何人的脸。人有尊严的活着，比什么都重要。我就是我，川儿。哎，少爷，走。 Zhouji marah kepada Gihong karena Pei Yang berhasil mempermalukannya di depan semua orang yang kedua kalinya. Gihong pun memutuskan akan ikut turnamennya agar bisa menghabisi Pei Yang. 确实小瞧了这帮有反骨的人，竟然2次服了本宫的面子。不过。
自有办法。我将参加海选，进入武道就要好好的跟他们玩一玩。擂台之上，狠狠的教训。 Saat perjalanan pulang, Xiaoran tiba-tiba mengalami kesakitan. Peyang terkejut ternyata lukanya sangat dalam. Peyang pun memberikan biji teratai untuk memulihkan lukanya sekaligus menaikkan kultivasinya. 我感觉经脉被一股十分霸，而且感觉修为还有所提升，基本无碍。 Xiaoran merasa pesimis bahwa Peyang akan gagal memenangkan turnamennya. Dia memperlihatkan 4 benda spiritual yang telah didapatkan sebagai bahan untuk membuat pil spiritual 9. Tak akan keburu jika harus mengumpulkan sampai 9 benda. Peyang baru sadar ternyata yang berhasil mengambil pil api dari menara langit adalah Xiaoran. Ternyata dia melakukannya demi Peyang. 只集齐了4种，我本想集齐药材为你制作九转灵丸。 33层，竟然是他。对不起啊。 Xiaoran membawa Peyang untuk berlatih kembali meningkatkan kultivasinya dengan syarat tak ada candaan seperti yang lalu. Sementara Xiaoran sendiri akan berusaha sekuat tenaga mencari sisa bahan spiritual 9. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Kyushui dibawa ibunya ke tempat yang sama. Sontak saja membuat Peyang gelisah karena dia tak berpakaian. 前面呐有座碧波潭，就有这般神奇？那是当然了，那对你筋骨的恢复呀。若在里面泡上一泡的话，好了好了，你献给我吧，去吧去吧去吧。你进去的时候呀，把衣服都给退了。好了好了，快去吧，快点去吧。知道了，娘亲。哎，你怎么啦，秋水？ Kyushui marah besar tak menyangka Peyang berada di sana. Menuduhnya dengan sengaja sembunyi saat dia datang karena ingin mengintipnya. Karena sudah terlanjur ancur, Peyang pun membuat Kyushui lebih jengkel lagi. 是不是什么都看到了？我一点点，就那么直直的朝我走过来。我要是出人，我这……趁我没杀你之前，赶紧给我滚！行行行，我管。敢呢？你不知道，那行，那你把眼睛遮住，我管。你休想！我把眼睛遮住，你走。 Dan tiba-tiba terdengar suara orang memasuki tempat yang sama. Ternyata Wang Hui membawa seorang gadis ke sana. Mereka pun bergegas naik dan memakai pakaiannya. 大半夜两个人跑过来鸳鸯戏水，你也不看好你的王兄。私生活如何，与我何干？我警告你，我饶不了你。要是有第3个人知道今天的事情，你最好烂在肚子。 Peyang telah kembali ke rumah dan saat sedang bermain catur dengan ayahnya, Chun'er mengabarkan ada undangan dari keluarga Li orang tua Yanran. Sang ayah sangat gembira akhirnya ada gadis yang menyukai putranya. Dan malam harinya, Peyang pun mendatangi kediaman keluarga Li dengan disambut baik oleh mereka. Tujuan mereka mengundang Peyang untuk menentukan tanggal pernikahan. Karena ayah dan ibunya sudah mengetahui bahwa Yanran menyukai Peyang dan meminta untuk dijadikan istri pertamanya. 行行行，祝你日后大比能取得好成绩。好。 什么时候把你跟嫣然的婚期定？我跟你爹呀，早就定了1纸婚期？对呀，因为你有3纸婚约在身上嘛。为何不跟我爹商量一下这事儿？希望我们家嫣然呢能做大。魏阳，你别听我爹的。哎呀，好好好，来来来。 Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba Baiji muncul yang membuat dia terkejut ada Peyang di sana. Tak lama orang tua Yanran pun pergi membiarkan mereka bertiga berbincang. Kedatangan Baiji untuk menginfokan ada satu tempat yang paling bagus untuk meningkatkan kultivasi. Peyang akan ikut bersama, namun dengan syarat tak ingin ada Kyushui. 叫他？那我不去了。那我们去吧。那不叫他了。好啊。这是什么修炼圣地啊？ 还有蝙蝠。 Dan ternyata di sana sudah ada Kyushui. Dia terkejut melihat Peyang didampingi oleh 2 gadis temannya. Sontak saja membuat Kyushui semakin membara amarahnya. Meski dia sedikit menahan karena takut disebarkan mereka telah berendam bersama. Namun dengan mengejutkan, Peyang membatalkan janji pernikahan dengan Kyushui. Kyushui pun mengajak 2 temannya untuk membatalkannya juga. 北上之前，咱们退婚。我听到你说话就觉得恶心。你最好祈祷在武道大会上不要遇到我。我跟你性格不合适。你说什么？全身都看完了，竟然还说的是这种话。白纸嫣然的。 全部我又没说跟他俩退，我只说和你退婚。白芷妹妹，你不是也想跟赵飞扬退婚的？希望秋水姐姐不要生气。你难道真的想嫁给他？我不想再被左右。嫣然妹妹，你不是很想跟他完成道魔之后，我便嫁给他。什么？什么？我一定会嫁给他。愿意娶我吗？
Saat Pei Yang akan menjawab pertanyaan Yanran tentang pernikahannya, tiba-tiba muncul laba-laba raksasa yang racunnya dapat menghabisi pendekar tingkat 6. Mereka pun bergegas melarikan diri. Dan setelah aman, Pei Yang memilih untuk menghindar dari pertanyaan Yanran. Kyushu dan Baiji memaksa meminta alasan mengapa menyukai Pei Yang. Yanran pun mengatakan semuanya bahwa sebenarnya Pei Yang bukan orang lemah dan tak berguna, seperti yang dikatakan semua orang. 为什么对赵飞扬是这个态度？我喜欢他，我想嫁给赵飞扬。对你做了什么，让你说这种话？怎么可能？你怎么可能喜欢他？他是个好人。赵飞扬他不是废婚也好，要怎么样也罢，都与我无关。 Setelah kembali ke rumah, Sioran muncul mengabarkan bahwa dia telah berhasil mengumpulkan 7 benda, termasuk yang dimiliki Pei Yang. Sioran butuh bantuan Pei Yang untuk mengambil benda ke-8. Tak lama mereka pun tiba di tempat yang dituju. Yang dapat mengambilnya hanya perjaka dan perawan. Namun Pei Yang tak mengatakan bahwa yang mengambilnya juga harus saling mencintai. Karena Sioran memaksa, mereka pun mencoba mengambilnya. 需要2个童男童女的经历。可就算是童男童女也不够啊，需要双方心里都真心喜欢彼此。你在想什么？你怎么可能有？是啦，相信我，没有呢。岂能白走一步？ Mereka berdua gagal tak dapat mengambil bendanya, namun Pei Yang masih tetap tak mengatakan syarat yang sebenarnya. Sioran malah mencurigai Pei Yang tak perjaka. Dan saat akan pergi, tiba-tiba bunganya mekar yang sotek saja membuat Pei Yang terkejut, karena sangat mustahil jika tak saling mencintai. 看飞扬，秦桧有反应了。这怎么可能？可萧冉他对我，难道我喜欢萧冉？不能这样。 两情相悦才能催动秦桧之毒。你难道不高兴？你重聚丹田有望了，便会生不如死般痛苦。若双方对其动情，便会身中秦桧之毒。你怎么了，飞扬？ Pei Yang sangat terkejut karena menyimpulkan ternyata dalam hati dirinya menyukai Sioran. Begitu juga dengan Sioran tanpa disadari menyukai Pei Yang. Dia pun memutuskan untuk menghindar demi menyelamatkan Sioran. Karena jika sudah tumbuh rasa cinta, maka racun dari bunga tersebut akan bereaksi hebat yang mematikan. Lebih baik dibenci daripada harus melihat Sioran menderita keracunan. 我说你这个女人烦不烦？我不需要你那些莫名其妙的帮助。我赵飞扬本就有通天之力，每次都只顾着要为我做事，要帮我。以后不要再来我赵家，不想再看到你。 赵飞扬，以后不要再自作多情了。这秦桧之毒果然可怕，竟然和天雷劫的痛苦，不想让你也承受这个。对不起，小人。 Tibalah saatnya turnamen bela diri digelar. Terlihat para pendekar sakti dari penjuru negeri hadir sebagai juri penyeleksi. Pertandingan pun dimulai. 李嫣然上，汤龙上，对战葛洪。赵恒公子，怎么还不上台啊？算了，我弃权。 Heng Er memilih untuk mengalah daripada melawan Gihong karena percuma jika melawan juga. Seleksi babak pertama pun selesai. Mereka semua ketakutan tak ingin bertarung dengan Gihong dan pertandingan babak kedua pun 李 dimulai. 嫣然对战张鹤龄。 谢谢你，飞扬。 Yanran kalah dari Heling. Pei Yang sedikit gelisah karena racun bunga telah merusak tubuh dan spiritualnya hingga tak bisa menggunakan kekuatan intinya yaitu kekuatan petir langit. Dia pesimis tak akan menjadi juara. Tak lama Pei Yang pun dipanggil melawan Wang Hui juara turnamen tahun lalu. Pei Yang harus membuktikan kepada semua bahwa dia bukan orang lemah karena sampai saat ini semua orang masih menganggapnya tak berguna. Dan tiba-tiba pedang Pei Yang hancur yang sontak saja menjadi bahan tertawaan semua. Yanran dan Zhao Ji yang mengetahui kesaktian Pei Yang terkejut melihat kekuatannya menjadi sangat lemah. Kini semua orang lebih meyakini bahwa Pei Yang adalah orang lemah tak berguna. Tak ada pilihan lain, Pei Yang memutuskan untuk mengalah. Namun tiba-tiba 我并不是要管你的事的话，就丢了吧。是九幽玄铁，而且剑身有股淬火。
这是什么剑？居然这么沉重！Akhirnya, Peyang berhasil mengalahkan juara turnamen sebelumnya. Kini semua orang menyaksikan tak bisa meremehkan Peyang lagi, termasuk Kyusui dan Baiji. Gihong dan Zhaoji sangat senang karena akan bertemu dengan Peyang di babak final. Gihong akan menghabisinya. Dan pertandingan berikutnya, Kyusui melawan Zhang Long. Dengan sangat mudah, Kyusui mengalahkan Zhang Long. Dan pertandingan selanjutnya, Baiji melawan Gihong yang membuat semua terkejut. Meski Baiji memiliki dendam mendalam, namun tetap akan sulit mengalahkan Gihong yang terkenal sakti dan kejam. Namun saat Hong Bin memutuskan bahwa Baiji dinyatakan kalah sebelum bertanding, tiba-tiba Peyang menyanggahnya. Dia menyalurkan kekuatan petir langit karena Peyang tak akan menggunakannya untuk sementara.朕伤了，这恐怖的雷霆之杀我，没那么简单！这便是我复仇之日。杀我！在你这种小人物的手上杀了你！Dan akhirnya, Baiji berhasil menghabisi Gihong sekaligus berhasil membalaskan dendamnya. Sontak saja membuat semua terkejut tak percaya. Kesaktian Baiji seketika menjadi tak tertandingi menggunakan kekuatan petir langit. Zhaoji ketakutan dan bergegas pergi akan mengadu kepada ayahnya Kaisar Hao Tian. 我终于替你们报仇了。白石，上抽！周克洪气绝了。副主，那天玄城赵飞扬还请副主亲自前往镇压。虽然是一个极其危险的不可控因素，其真正的实力更是深不可测。亲自去一探究竟。 Kyusui masih sangat membenci dan meremehkan Peyang meski telah terbukti di depan mata Peyang bukan orang lemah. Tak ada pilihan lain, akhirnya Yanran mengatakan kebenarannya bahwa pendekar yang telah menyelamatkan 3 gadis dari amukan Zhuangli di hutan bukanlah Wang Hui tapi Peyang, dan dia juga yang telah memberikan masing-masing biji teratai. 那日在竹林救下我们的说什么？是王虎，而是飞扬，是因为他毫不吝啬自己的圣果莲子。你们的修为之所以能大有提升，有情有义的举动，你怎能一直诋毁他？我亲眼所见。 是赵飞扬，你那时说你不知道是嫣然，你识得我。 Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba Kaisar Hao Tian muncul. Semua memberi hormat kecuali Peyang. Dengan mengejutkan, Kaisar menawarkan kepada Peyang menjadi wali kota wilayah selatan menggantikan Gihong. Namun dengan syarat harus menyerahkan kekuatan petir langit kepada Kaisar. Sontak saja dengan tegas Peyang menolak yang membuat Kaisar murka. Kaisar memiliki kesaktian tertinggi tingkat 9 setara tingkat dewa. Namun Peyang malah menantangnya yang ternyata dia memiliki pil spiritual 9 yang telah berhasil Sioran dapatkan. Jika Peyang memakannya maka dia akan naik menjadi dewa, tak akan ada lagi di bumi. Tak ada pilihan lain, Peyang pun menggunakan pil tersebut untuk melawan Kaisar.怎么可能1月10品飞升成神呢？这怎么可能？雷劫之力，仙神难挡。你不是很想要这股力量吗？这怎么可能？四位，上身上病啊！必将引起一场浩劫。若杀了他，那魔圣必然侵主。傲天帝国还需要圣主的护佑，儿啊，切勿动手啊！
Semua orang terkejut melihat pendekar tertinggi sekaligus penguasa Haotian tunduk kepada Pei Yang. Dia memaafkan atas keinginan ayahnya karena masih berguna untuk memimpin Haotian dan melawan klan iblis. Dengan syarat tak boleh menyentuh keluarga Zhao dan 3 gadis temannya. Kini semua orang menyadari dan mengakui bahwa Pei Yang selama ini dianggap lemah tak berguna, ternyata menjadi manusia dengan derajat tertinggi. 罢了，你若敢向我赵家复仇，破碎虚空，图你皇室满门，你们修行不义，我便饶你们一命。谨遵上神叮嘱，不敢。 Setelah kaisar dan putranya pergi, saatnya kini Pei Yang akan pergi ke langit menjadi dewa tak akan tinggal lagi di bumi. Yang sontak saja membuat semua sedih, terutama ayahnya dan 3 gadis. Akhirnya Pei Yang pun pamit dan meminta maaf kepada semuanya. 赵飞扬，你要走了吗？你食品了。一来，我和大家相处得很开心，没有太多的时间和大家叙旧了。抱歉啊，各位，诸位。 保重！飞扬，我的儿啊！飞扬，你就这么走了？燃烧。